Dan kenapa ini penting? Karena web series semacam ini itu masuk ke dalam pikiran kita secara perlahan-lahan. Masuk dalam subconscious mind kita secara perlahan-lahan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Pak Arfan tadi sudah janjikan nih ke smart listener ya, kalau kita juga akan berbicara mengenai bagaimana sih dampaknya hal tersebut terkait dengan level happiness kita. Kalau kita tadi sudah berbicara mengenai kenapa itu begitu digemari, kalau berhenti pada kenapa, saya pikir ya nggak apa-apalah, semua orang punya alasan untuk itu. Tapi yang sangat buat saya berpengaruh, itu dampaknya gimana nih, gitu kan? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Uli ya. Tadi kita sudah lihat ya kenapanya gitu ya. Kenapa sih orang suka ya? Dan salah satunya juga adalah karena bad news is good news kan? Ya, berita, ya, Pak? Berita baik kan gitu ya. Itu kan rumus kalau di pemberitaan kan begitu ya. Betul. Jadi kalau cerita orang baik-baik, cerita rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang rukun, itu seringkali menjadi sesuatu yang tidak menarik gitu. Padahal secara kalau kita membahas mengenai happiness, justru hal-hal seperti itulah yang seharusnya ditonjolkan, Mbak Uli. Yeah. Justru kita harus membuat sebuah sinetron seperti Keluarga Cemara. Nah, itu kan bagus sekali gitu. Betul. Ya. Kalau kemudian seri-seri seperti itu dijadikan web series. Nah, ya. Setuju. Kenapa begitu? Nah, ini penting sekali kalau kita membahas mengenai happiness ya. Karena ketika kita menonton web series semacam itu, pertama waktu kita menjadi habis. Itu dulu, waktu kita menjadi habis. Ya, kemudian bukan hanya waktu, ada banyak kegiatan yang menghabiskan waktu, tapi selesai gitu, selesai di situ. Iya. Ini bukan hanya waktu kita menonton, tapi bahkan kita menghabiskan waktu ketika kita tidak menonton, Mbak Uli. Ketika kita tidak menonton, kita mikirin itu masalahnya. Jadi web series semacam ini bukan hanya katakanlah nonton layangan putus itu kan satu serinya 1 jam ya, itu kan dibagikan 1A, 1B, 2A, 2B gitu ya, katakanlah gitu ya. Satu serinya itu hanya 1 jam katakanlah. Tapi sebetulnya waktu yang kita luangkan untuk menonton itu bukan hanya 1 jam. Kita sudah terokupai gitu. Kita sudah terokupai body, mind, and soul kita gitu. Jadi pikiran kita mikirin itu gimana tuh si Kinan itu. Itu gimana tuh si Aris itu move apa lagi tuh. Dia udah kebongkar kayak gini, dia mau ngomong apa lagi tuh. Ya kemudian kita bahas. Ketemu temen komunitas gitu. Apakah itu tetangga, komunitas senam gitu ya. Apapun gitu. Kita bahas habis-habisan gitu. Dan kemudian kita pikirin, bahkan kemudian bisa terbawa mimpi juga gitu. Ya. Jadi web series semacam ini mengalihkan kita dari sesuatu yang mungkin sebetulnya jauh lebih penting dalam hidup kita gitu. Oke. Seringkali kita jadi lupa mana nih sebenarnya hal yang penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena waktu kita, diri kita, jiwa kita, pikiran kita sudah terokupai. Dan bayangkan itu sudah terjadi 2 bulan loh. Pikiran masyarakat Indonesia, lebih dari 15 juta orang di Indonesia sudah terokupai dengan yang namanya layangan putus ini. Dan merasakan bahwa ini seakan-akan ini real gitu. Bahkan kadang-kadang kita juga sudah tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang nggak real. Gitu. Mana yang cuma cerita, mana yang kehidupan sebenarnya. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa membedakan gitu, Mbak. Iya. Jadi nomor 1 ini nih. Ini akibat yang harus kita pikirkan nih. Ya ketika kita menonton web series semacam ini. Itu Mbak Uli. Siap. Ini sebelum ke poin berikutnya Pak Arfan, boleh kita selingi dengan pertanyaan dari pendengar ya, pertanyaan dan juga kesan mereka terhadap cerita-cerita demikian. Pak Arfan, saya suka nontonnya, layangan putus itu. Kenapa suka? Jadi belajar bagaimana cara bersikap kalau itu terjadi pada kita juga. Katanya gitu ya. Seru juga ada bahasan buat sahabat. Nah Pak Arfan, kalau itu kan sering banget juga ya kita pakai untuk kalau nanti itu terjadi sama kita, berarti yang kita lakukan adalah apa yang sudah dilakukan oleh Kinan. Kan gitu ya kurang lebih. Gimana Pak? Nah, tentu saja saya ingin mengatakan juga ya salah satu sisi positif gitu ya dari web series layangan putus ini kalau saya lihat gitu adalah bisa jadi detektif gitu. Sehingga ada orang yang bilang Kinan itu kadang-kadang dia berubah jadi detektif Conan katanya gitu. Iya. Jadi gimana cara mengenali
gimana cara mengenali tanda-tanda bahwa suami Anda ada kemungkinan berselingkuh. Gimana cara mencarinya. Kemudian ada aplikasi apa gitu kan? Aplikasi apa untuk bisa mencari, menelusuri, melakukan tracking gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Itu yang hal yang positifnya seperti itu gitu. Tapi sesungguhnya kalau dipikir-pikir lagi, ini kan sebetulnya bisa mengurangi trust level kita kepada pasangan kita loh sebetulnya. Iya kan? Jadi ibu-ibu atau para wanita yang menonton ini ada kecenderungan nanti untuk lebih gampang curiga sama pasangannya gitu. Dan ini kan juga nanti akan membuat suasana rumah tangga menjadi kurang harmonis ya. Terlalu curiga, terlalu protektif gitu. Betul. Kenapa? Karena kita sudah menghayati gitu kehidupan sebagai seorang Kinan itu. Melihat tanda seperti ini. Lihat di mobil suami ada apa gitu, ada kancing baju. Kancing baju siapa, anting siapa gitu kan. Kemudian bagaimana cara mengetrack ini, cari aplikasinya sampai dia bisa menyadap telepon suaminya dan telepon selingkuhan suaminya. Oh, itu gimana caranya, itu ada semua dalam film itu. Nah, itu di satu sisi itu memberikan sebuah edukasi gitu. Dan tanda petik, di sisi yang lain itu akan membuat kita menjadi gampang curiga sama suami gitu menurut saya ya. Jadi karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan gitu. Membedakan apa yang terjadi sesungguhnya dan apa yang sebetulnya hanya cerita. Karena walaupun Layangan Putus ini orang bilang ini kan katanya dari novel, tapi sesungguhnya hanya adaptasi. Sesungguhnya ceritanya beda dengan cerita novel itu. Bahkan saya lebih melihat ini lebih mirip cerita Korea itu, cerita The Word of Marriage di Korea. Karena The Word of Marriage itu istrinya juga dokter juga, sama-sama dokter. Suaminya bisnismen juga, sama-sama gitu. Ya, cuma bedanya nih selingkuhannya itu orang putri pengusaha yang kaya yang menjadi rekan bisnis suaminya. Itu kalau The Word of Marriage. Dalam film Layangan Putus ini lebih parah loh. Selingkuhannya ini adalah psikolog anak. Psikolog anak gitu. Jadi yang kemudian banyak melakukan harassment gitu kepada anak, dalam hal ini adalah anak selingkuhannya. Kemudian dipaksa menerima bahwa saya adalah pasangan kumpul kebo sang ayah gitu. Jadi bayangkan ya, seorang anak kemudian mengalami sebuah dalam tanda petik sebenarnya kekerasan ya. Kekerasan psikologis ketika dia dipaksa menerima bahwa guru sekolahnya yang juga psikolog anak itu ternyata menjadi selingkuhan ayahnya. Dan tinggal satu rumah dengan ayahnya tanpa menikah, dan kemudian mengajak dia tinggal di rumah itu. Nah, ini kan merupakan sebuah pembelajaran yang menurut saya kurang sehat gitu, yang seperti ini. Nah, kenapa ini menjadi concern saya adalah karena yang namanya web series itu jauh lebih mudah mencuci otak orang daripada film. Jadi kalau nonton film itu kita biasa-biasa saja gitu, hanya membahas sedikit, besok juga udah lupa. Kalau web series itu dia akan masuk ke dalam subconscious mind kita, Mbak. Dia akan masuk pelan-pelan, masuk ke dalam bawah sadar kita. Dan kemudian kita jadi menghayati kehidupan sebagaimana Kinan melihat kehidupan, sebagaimana Aris melihat kehidupan, sebagaimana Lydia melihat kehidupan gitu. Jadi nanti lama-lama kita akan berubah gitu. Trust level kita pada pasangan berubah. Kemudian mungkin kalau seorang wanita yang belum menikah gitu, bisa jadi takut menikah loh. Ya karena melihat ternyata ini sesuatu yang kehidupan pernikahan seperti itu gitu ya. Buat tidak bahagia malah kan. Seperti itu, atau malah menganggap yang namanya selingkuh itu adalah sesuatu yang biasa. Gitu. Ya, dan kebebasan itu yang juga ditunjukkan dalam film ini kan adalah salah satu unsurnya kan adalah kebebasan yang ditunjukkan. Itu menjadi sesuatu yang biasa saja gitu. Dan itu masuk pelan-pelan. Jadi cuci otak yang paling bagus itu adalah ketika dia masuk pelan-pelan ke dalam subconscious mind kita. Dan kemudian kita menghayati itu, dan kemudian kita tidak merasa ada perubahan dalam diri kita. Padahal sebetulnya kita sudah berubah secara perlahan-lahan. Cara pandang kita terhadap kehidupan sudah berubah, nilai-nilai kita terhadap kehidupan sudah berubah. Ya, jadi ini masuk ke dalam subconscious mind kita gitu. Jadi ini yang saya kira yang perlu kita waspadai gitu. Karena kalau web series semacam Keluarga Cemara itu akan pada akhirnya akan menciptakan sebuah bayangan yang bagus, misalnya, oh
kehidupan yang ideal tuh yang seperti ini, rumah tangga yang harus dipertahankan tuh yang seperti ini. Atau kalau zaman dulu itu ada dulu di TV itu sinetron Rumah Masa Depan misalnya. Oh ya. Itu juga saya kira kalau dibikin web series itu juga akan bagus sekali. Ya. Atau Lost Man misalnya. Nah ini kan Lost Man kan dibikin apa namanya film ya, film layar lebar ya. Kalau itu dibuat ke dalam sebuah web series semacam ini, itu akan bagus dan mungkin akan bisa membuat orang menjadi punya bayangan yang lebih ideal mengenai keluarga-keluarga di Indonesia itu mestinya seperti apa gitu. Iya. Siap. Betul. Itu. Siap, Pak Arfan. Waktunya tipis banget. Benang merahnya mungkin bisa disampaikan sedikit saja, Pak Arfan, atau sudah tadi? Silakan. Iya, terima kasih ya, Mbak Uli ya. Jadi kita bahas mengenai sinetron ini ya, apa namanya web series layangan putus ini, karena ini merupakan sesuatu yang menjadi tren saat ini, ya, menjadi pembicaraan kita, viral saat ini, hype gitu ya. Dan kenapa ini penting? Karena web series semacam ini itu masuk ke dalam pikiran kita secara perlahan-lahan, masuk dalam subconscious mind kita secara perlahan-lahan. Nah ini yang perlu kita waspadai. Siap. Ya, sehingga nanti jangan sampai nanti selesai menonton ini, selesai seri ini, kita menjadi orang yang berbeda, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Oke. Dan akhirnya bukan mencapai happiness, tapi hanya kesenangan. Kesenangan yang sama sekali bukan happiness, hanya pleasure. Ya, dan kita tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang merupakan sebuah fiksi ya, atau hanya cerita belaka gitu.